wabarakatuh. Selamat pagi, salam guru penggerak. Perkenalkan saya Diniatul Islam, CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Maja. Di sini saya bersama Ibu Poppy Mulyaningsih. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Di sini kami akan melakukan percakapan observasi untuk melakukan supervisi akademik di kelas yang diajar oleh Ibu Poppy Mulyaningsih. Sudah siap Ibu? Sudah siap. Oke, kali ini kita akan berbincang terlebih dahulu sebelum Bu Poppy melakukan supervisi akademik di kelas. Jadi Bu Poppy sudah mempersiapkan ya untuk supervisi akademik di kelas? Ya, sudah. Oke, di sini yang mau saya tanyakan untuk yang pertama yaitu terkait tujuan pembelajaran. Bu Poppy kan hari ini mengajar matematika, rencananya akan mengajar matematika. Nah, tujuan pembelajarannya apa Bu? Ya, untuk kesempatan kali ini, pertemuan kali ini, tujuan pembelajarannya adalah menentukan distribusi peluang variabel acak diskrit. Oke, menentukan distribusi variabel acak diskrit. Peluang variabel acak diskrit. Ya. Oke. Berarti dengan topik pembelajaran apa Bu? Distribusi binomial. Distribusi binomial. Ya. Oke, betul. Kemudian rencananya akan dilakukan di kelas berapa? Di kelas 12 MIPA 4. Di kelas 12 MIPA 4 yang akan dilaksanakan sekitar Di Januari ya. Tahun 2024. Semester 2 ya? Iya, Berarti? di semester 2. Oke, berarti di sini Bu Poppy sudah menyusun yang namanya rencana pembelajaran, kemudian lembar kerja peserta didik, kemudian penilaian juga sudah disusun semuanya. Nah, untuk nanti saat observasi, Bu Poppy lebih mengutamakan bagian mananya? Ya, jadi nanti pada saat observasi, ya mungkin semuanya harus mencakup ya, dari mulai keaktifan, lalu berarti sikapnya ya, sikap, pengetahuan dengan keterampilan. Nanti karena di situ tujuan pembelajarannya adalah menentukan distribusi peluang dari variabel acak diskrit, jadi siswa diminta untuk bagaimana cara menentukan distribusi peluangnya, lalu bagaimana cara membuat hasilnya, yaitu keterampilannya dalam menyajikan secara tabel, lalu grafiknya dengan fungsinya seperti apa. Dan di pembelajaran nanti mungkin saya akan menitik beratkan ke keaktifan siswa dalam berdiskusi kelompok. Oke, berarti nanti lebih ke diskusi ya, Ya. tipe pembelajarannya. Ya. Oke, berarti tipe pembelajarannya di diskusi dan nanti siswa diminta untuk menentukan peluang ya, Iya. melalui diskusi kelompok. Oke, kalau begitu terkait rancangan pembelajaran Bu, jadi dari RPP yang Bu Poppy sudah susun, di situ Bu Poppy menggunakan strategi atau model pembelajaran apa? Model pembelajarannya nanti problem based learning. Jadi nanti mereka bekerja secara berkelompok ya, lalu berdiskusi. Nanti saya sampaikan di situ masalah yang akan mereka selesaikan dan bagaimana cara menyajikan datanya. Oke, berarti di situ nanti ada masalah konflik ya, Iya. dan nanti di endingnya itu mereka diminta untuk membuat penyajian data. Penyajian Datanya nanti rencana berupa apa Bu? Nanti ada dalam, karena ada LKPD ya, di LKPD itu ada dalam penyajian data tabel. Nanti untuk grafiknya mereka dibuat dalam lembar kelompok masing-masing dan nanti dikumpulkan untuk dipresentasikan. Oke, berarti nanti presentasinya juga secara kelompok ya? Iya. Oke, berarti nanti menggunakan model problem based learning, kemudian ada diskusi kelompok, menggunakan lembar kerja peserta didik. Oke, kalau begitu selanjutnya media yang digunakan oleh Bu Poppy apa? Alat media pembelajaran. Jadi nanti karena ini ada pembuatan grafik, ya, jadi mereka nanti menggunakan penggaris untuk membuat grafiknya ya. Lalu nanti mereka juga menggunakan handphone untuk menyelesaikan lembar kerja ya, karena saya buatnya dalam LKS elektronik. Oke, Ya. ILKS Iya, gitu ya. ILKS, Jadi iya. nanti mereka mengerjakannya di handphonenya masing-masing. Iya. Secara individu atau kelompok? Secara berkelompok. Oh, Jadi berkelompok. mungkin hanya di satu meja 2 orang. Ya. Nanti mereka berkelompok untuk menyelesaikan LKPD-nya. Lalu untuk penyajian datanya karena ada dalam bentuk grafik, karena susah ya untuk Iya, membuat betul. gambar di handphone. jadi mungkin nanti mereka menggunakan penggaris dan alat tulisnya untuk menggambar di kertas yang sudah disediakan nanti. Oke, berarti selain menggunakan handphone juga menggunakan alat tulis kertas ya untuk ini. Wih, luar biasa sekali Bu Poppy sudah merencanakan dengan baik, merancang dengan baik, dan semoga harapannya sih bisa terlaksana dengan baik. Nah,
nantinya kan saya juga akan ikut observasi Bu Popi di kelas ya. Kan kalau di lembar penilaian kan ada banyak ya Bu untuk supervisi akademik. Nah, dari lembar penilaian itu nanti Bu Popi ingin saya fokusnya di mana? Mungkin nanti Ibu bisa difokuskan ke keterampilannya kali ya Bu ya. Oke. Karena ada keterampilan untuk membuat gambar Oke. si siswa. Ya. Nah, nanti mungkin Ibu bisa melihat hasilnya bagaimana dari tiap kelompoknya. Oke, berarti lebih ke keterampilan dalam menyajikan Dan tabel dan gambar grafik. Oke, di situ saja ya. Berarti untuk nanti selain dari model, kemudian selain dari media tadi ILKS, kemudian juga tadi ada yang namanya menggunakan alat tulis untuk membuat tabel, tapi lebih menitik beratkan ke keterampilan ya. Begitu. Oke. Berarti sudah siap sekali ya Bu nanti untuk pelaksanaan pembelajaran. Nah, kalau dari obrolan kali ini nih Bu, untuk proses pra-observasi ya, betul. Pra-observasi supervisi, apa yang Bu Popi rasakan? Ya, mungkin ini perasaan saya ya Bu ya Iya. pada saat ini. Jadi ketika diminta untuk untuk persiapan observasi dan ternyata ada pra-observasi itu saya bisa mulai menyiapkan bagaimana untuk membuat pembelajaran, yang menyiapkan dimulai dari sebelum kita mulai mengajar ya, jadi tidak harus instan pada saat akan mengajar di hari itu. Jadi sebelumnya harus kita siapkan secara matang untuk lebih efektif lagi mungkin ya di dalam pembelajaran gitu Bu. Oke, berarti semoga persiapannya jadi lebih matang ya Bu dengan adanya obrolan kita kali ini. Dan tadi kan sudah ada poin-poin tertentu yang Bu Popi ingin menitik beratkan ke situ. Jadi harapan saya itu lebih muncul nanti di kelas saat observasi, dan nanti semoga saat proses pembelajarannya juga akan jadi lebih baik lagi, lebih matang lagi dan lebih siap lagi. Dan Bu Popi pun menyiapkan perangkatnya juga jadi lebih siap seperti itu. Dan proses pembelajarannya baik itu dari LKPD kemudian media pembelajaran juga jadi lebih siap. Begitu saja Bu Popi, selamat melanjutkan aktivitas, selamat menyusun perangkat pembelajarannya untuk supervisi, dan nanti kita ketemu lagi saat observasi pembelajaran di kelas. Selamat. Sekian dari saya, nanti kita lanjutkan kembali saat observasi pembelajaran di kelas Bu Popi.